sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita menyanyikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Langsung saja, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Semuanya setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang pertama ini? Yang setuju coba tolong angkat tangan. Yang setuju 5. Kemudian yang tidak setuju 4 ya. Imbang ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang kedua? Setuju. Ya, coba yang setuju, kayak sebagian besar setuju gitu. Setuju. Oke, boleh diberi jawaban alasannya mengapa setuju? Ada yang mau mengutarakan alasannya mengapa setuju dengan kita memberi hukuman dengan hal positif itu akan mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak berarti? Coba dijelaskan. Ya, boleh. Boleh maju sebentar berarti. Sampai. Ya, mungkin kalau hukumannya positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, masih satu membaca dong. Karena saya baca. Maaf, koma saya ini aku telat misalnya itu Berarti tidak setuju ya? Tidak setuju. Yang setuju ada yang mengutarakan alasannya mengapa setuju? hukumannya bukan jangan disuruh membaca atau apa ya. Karena membaca kan bisa apa ya? Bisa untuk hobi atau kesukaan anak. Ya, oke. Kalau membersihkan halaman itu mungkin bisa mendisiplin. Oke, terima kasih pendapatnya Bu Rati. Ya, ini hanya contoh saja ya, misalnya disuruh membaca, disuruh misalnya lagi membersihkan WC atau membersihkan halaman dan lain-lain ya. Kita simpan dulu ya untuk pernyataan yang kedua. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Atau ragu-ragu, tidak yakin? Setuju? Setuju? Ibu-ibu setuju? Sebagian saya Bu Fitri geleng-geleng. Bu Fitri apakah setuju dengan pernyataan yang ketiga? Tidak? Tidak? Mengapa alasannya? Oke, terima kasih Bu Fitri. Katanya kalau motivasinya belajar karena mendapat penghargaan, nanti kalau tidak mendapat penghargaan, motivasi belajarnya akan hilang. Oke ya, terima kasih Bu Fitri sudah memberikan pendapatnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan pemantik tersebut, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 6 topik ya, 6 konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kemudian materi yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, materi tentang restitusi, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah restitusi, yaitu segitiga restitusi. Baik, langsung kita ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma, coba Bapak Ibu, saya ingin melakukan kegiatan agar Bapak Ibu, kan ini berpasangan, nanti modelnya berpasangan, boleh dengan sampingnya atau
depan belakang. Nanti orang yang pertama ini membayangkan ada benda yang berharga di tangan Bapak Ibu. Misalnya uang, atau misalnya kunci kendaraan, atau misalnya perhiasan, atau benda berharga apapun yang lainnya. Nah, teman yang satu lagi atau si B itu nanti akan mencoba untuk membuka genggaman tangan dari si orang pertama. Apakah paham? Orang pertama nanti menggenggam sesuatu yang sangat berharga dan ini tidak boleh untuk dibuka oleh orang lain. Pura-pura saja akan menggenggam sesuatu, misalnya uang atau misalnya sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh terbuka oleh orang lain. Kemudian sedangkan lawannya atau orang yang kedua berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar kepalan tangan temannya itu menjadi mau dibuka seperti itu. Boleh dengan cara pertama kita ngomong baik-baik, misalnya belum berhasil, boleh kita menggunakan cara yang lain, cara bujukan atau diiming-imingi hadiah, ditraktir bakso, atau misalnya kita memakai, kalau belum berhasil juga silakan menggunakan cara pemaksaan kepada teman kita ya, sampai dia mau terbuka. Kemudian teman yang punya kepalan itu tadi usahakan jangan sampai terbuka. Paham ya? Ya. Boleh langsung kita coba berpasangan, boleh dengan sampingnya atau dengan depan belakang juga bisa. Silakan. Orang pertama mempunyai kepalan tangan yang ada sesuatu yang berharga ya. Silakan Bapak Ibu guru bisa memulai melakukan aktivitas ini ya. Saya hitung dari 3. Saya beri waktu 1 menit untuk melakukan hal ini ya. 1, 2, 3. Kemudian kalau yang tidak bisa terbuka, alasannya kenapa? Terbuka. Yang tidak bisa terbuka alasannya? Karena sesuatu itu adalah yang sangat berharga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu dari permainan tadi? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Kesimpulan dari permainan buka kepala tangan tadi, yang mau menyampaikan hasilnya mengapa ada yang bisa terbuka, ada yang tidak, itu kan punya alasan tersendiri. Kira-kira mengapa bisa seperti itu? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Bu Niti? Ya, jadi kalau yang berhasil membuka kepala tangannya tadi kalau Bu Wina karena kemauannya sendiri memang, karena tidak dipaksa, karena dia memang mau membukanya. Kemudian kalau yang tidak mau membuka berarti dia punya semacam prinsip yang kuat. Kemudian dia tidak mau dikontrol atau dikendalikan oleh orang lain. Jadi kesimpulannya adalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, seperti itu ya. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Seperti halnya dengan murid-murid kita, kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan kita sebagai guru. Tetapi pendidik sendiri atau siswa sendirilah yang mempunyai kontrol untuk dirinya
itu bagian seperti proses belajar mengajar, di mana si guru itu adalah usaha untuk membuka pikiran dari si murid supaya bisa terbuka. Murid itu kan ibaratnya seperti sebuah gelas, yang mana gelas itu akan kita tuangkan sebuah air atau sebuah ilmu, yang mana ketika gelas itu tertutup, maka ilmu yang kita berikan akan sia-sia dan percuma. Tapi ketika gelas itu dibuka, maka kita tuangkan ilmu, insya Allah akan masuk dengan cara yang kita. Tapi harusnya dari situ ada teknik cara mungkin haluan dan sebagainya yang menarik, mungkin cara kita belajar yang menarik sehingga murid itu pikiran kita buka dan mudah untuk bisa menyerap diri. Terima kasih Pak Fandi ya, luar biasa sekali pendapat dari Pak Fandi. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada kalimat bahwa guru dapat mengontrol murid, itu adalah hanya ilusi. Yang kedua, ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, apa makna kata disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin sebetulnya itu adalah sesuatu yang kita hargai, misalnya menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, kemudian untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki tujuan. Nanti di materi keberapa nanti ada dijelaskan tentang tujuan atau kebutuhan dasar manusia. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dapat terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, dan sebagainya ya. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, teori, motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia kita bedakan menjadi 2, yaitu ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar dirinya. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, siswa mau mematuhi aturan yang ada di sekolah karena dia takut dihukum, karena dia takut dimarahi oleh gurunya, atau karena dia takut tidak naik kelas, karena dia takut akan mendapatkan nilai yang tidak baik. Nah, itu berarti sesuatu yang dia lakukan karena motivasi eksternal atau dari luar. Yang selanjutnya, contoh motivasi eksternal yang
ini masih bersifat motivasi eksternal, melibatkan atau dari luar ya. Nah, sebaiknya seperti apa? Sebaiknya adalah motivasi dari dalam, yaitu internal. Motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif, seperti yang sudah kita sampaikan di depan, bahwa tujuannya adalah untuk mencapai disiplin positif. Disiplin positif yang sudah terbentuk nanti akan membudaya dan menjadi budaya sekolah. Kemudian motivasi internal ini tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi karena memang motivasi dari dalam diri sendiri, tidak ada unsur paksaan atau iming-iming atau menghindari sesuatu dari luar. Apakah sudah paham di Bapak Ibu? Nah, jadi sebaiknya kita menanamkan motivasi yang internal dari dalam diri siswa kita. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ini ada kalimat yang cukup menggelitik, bahwa dihukum oleh penghargaan. Ini sepertinya dua kata yang saling bertolak belakang ya. Dihukum tetapi oleh penghargaan. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa dengan yang namanya penghargaan. Misal siswa yang berprestasi kita beri hadiah, kita beri ranking, atau kita beri pujian dan sebagainya. Sebetulnya ini di kurikulum merdeka ini tidak diperbolehkan. Kita memberi hukuman, memberi penghargaan kepada siswa. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan, maksudnya apa? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi bisa kita memberi penghargaan kepada siswa tertentu, nanti ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya seperti apa? Kalau jangka pendek mungkin untuk siswa yang memang berprestasi, misalnya ranking 1, misalnya seperti itu, nanti akan mendapatkan hadiah dari gurunya. Kemudian pengaruh jangka pendeknya, ya mungkin dia akan merasa senang, dia akan merasa bangga pada dirinya, dia akan merasa bersyukur. Kemudian pengaruh jangka panjangnya, mungkin nanti ini berdampak kepada anak lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya. Nah, paling si ranking kayak baik, paling si beri hadiah kayak baik. Nah ini nanti akan menimbulkan seperti kecemburuan pada anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum. Maksudnya seperti apa? Misalnya si A mendapatkan ranking 1 di kelas, kemudian ternyata di rumah si anak yang lain, anak yang B ini sudah kadang kan orang tua atau wali murid kan sudah punya gambaran anaknya pengen seperti apa, seperti sudah punya cita-cita pengen orang tua. Si B misalnya, saya ingin agar si B ini mendapatkan ranking 1 naik kelas. Ternyata pada kenyataannya si B ini tidak ranking 1, malah si A. Nah nanti dia merasa, anak yang si B itu mungkin di rumah nanti merasa dimarahi dan sebagainya. Jadi penghargaan ini juga bisa menghukum orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Contohnya karena tadi yang si B tidak mendapat peringkat, misal dia akan merasa kecewa, merasa sedih, merasa gagal, maka penghargaan ini tidak efektif. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Kok bisa seperti itu? Bisa saja. Misal tadi A ranking 1, B tidak mendapatkan ranking di kelas. Si B ini mungkin dia karena sudah sama orang tuanya sudah dia orang tuanya kepengen si A ini ranking 1, si B ini ranking 1, ternyata tidak, maka dia akan merasa kecewa, merasa sedih, merasa dirinya tidak berguna dan sebagainya. Jadi penghargaan ini merusak hubungan karena dia bisa merasa iri kepada teman yang lain, atau juga merusak hubungan antara orang tua dengan anaknya itu tadi. Harapan orang tuanya tinggi, ternyata kenyataannya tidak tercapai, itu juga bisa merusak hubungan antar orang tua dengan anak. Kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan
penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti tadi ya di slide sebelumnya, bahwa penghargaan ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik atau eksternal ya, jadi mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya contoh pengakuannya, apakah kita tidak boleh memberi apresiasi, tidak boleh memberi penghargaan kepada murid kita yang berprestasi? Tentu saja boleh, tetapi dengan catatan seperti ini. Kita bisa memberi apresiasi kebajikan kepada siswa pada saat situasi-situasi tertentu. Misal bagian pembukaannya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali kepada teman-temanmu pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Itu contoh penghargaan yang bisa kita berikan kepada murid-murid kita. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh pada saat kita memberi pengakuan atau apresiasi tentang kebajikan-kebajikan yang sudah murid kita lakukan. Diawali dengan kalimat pembuka, kemudian dia kebajikan yang dia lakukan apa, dan situasinya pada saat seperti apa. Itu contoh kita memberi apresiasi kepada siswa. Nah, dari pernyataan-pernyataan berikut ini, dari tindakan guru ini, manakah yang termasuk konsekuensi dan mana juga yang termasuk ke dalam hukuman? Kita coba dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat berikut ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini misalnya ada siswa kita yang terlambat, sering terlambat, kemudian dia disuruh oleh gurunya untuk menulis kalimat 100 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi di Bapak Ibu? Ya, betul. Kalimat yang pertama ini adalah hukuman. Kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, ini adalah konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Oh, ini kurang apa tidak? Tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Misal di sekolah peraturannya harus memakai sepatu warna hitam, sementara dia memakai sepatu warna yang bukan hitam. Kemudian oleh gurunya dia disuruh melepas sepatunya dan disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Dia tidak pakai sepatu sesuai aturan sekolah. Kemudian dia harus mencopot sepatunya selama seharian. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Ya, ini kalau yang terakhir bisa konsekuensi, bisa hukuman. Tapi kalau kaitannya dengan PJOK berarti konsekuensi karena dia tidak telat 10 menit. Ya. Nah, apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, ya, apalagi bagi murid-murid kita. Kalau dihukum itu tentunya sesuatu yang sangat menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensinya apa? Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka yang panjang, terutama sakit hati biasanya loh. Kalau orang anak dihukum, apalagi hukumannya berat, itu biasanya dia akan mengingat terus sampai dia dewasa. Kadang ada
barangkali dia punya dendam dengan kita karena pernah kita hukum atau kita pernah sakiti hatinya, ya seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, mungkin tidak sampai menyakiti hatinya, tidak sampai membuat dia tidak membuat dia sakit secara fisik atau hati, tetapi anak akan tidak nyaman dalam waktu yang singkat. Kemudian kalau hukuman, anak akan menjadi membenci kedisiplinan. Justru anak akan membenci peraturan itu. Kalau yang konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman, ini berupa paksaan. Sementara kalau konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan tindakan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Dan hukuman akan membuat anak merasa marah, membuat anak merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Apalagi kalau dihukumnya di depan teman-teman semuanya. Di kelas misalnya disuruh mengangkat. Kalau zaman dulu kalau dihukum kan biasanya kakinya di atas satu, telinganya dijewer, suruh berdiri di depan kelas sampai jam istirahat misalnya. Itu dia akan merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi, dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Jadi kalau konsekuensi dampaknya lebih ke jangka pendek. Lalu sebaiknya seperti apa? Sebaiknya kita bisa menggunakan yang namanya restitusi. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tetapi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi misal murid kita melakukan sebuah kesalahan atau melanggar aturan di sekolah, maka kita bisa menerapkan ini yang namanya restitusi. Kita berkolaborasi dengan murid, kita berdiskusi dengan murid tentang kesalahan yang mereka lakukan, kemudian kita tanyakan kepada mereka mungkin alasan-alasannya. Jadi seperti berdialog dengan murid untuk mencari penyelesaian masalah. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi anak, sementara restitusi itu yang terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya, sementara restitusi itu kita memberikan pilihan kepada murid. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk jangka panjang, kalau konsekuensi hukuman atau tidak nyaman tetapi dalam jangka pendek. Sementara kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya hukuman murid tersakiti, kalau konsekuensi tidak nyaman, kalau restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian kalau restitusi selanjutnya masalah akan dapat terpecahkan dengan baik. Kemudian murid akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Ini contoh-contoh kalimat-kalimat pernyataan dalam hukuman. Misal peraturannya adalah kamu memakai sepatu
lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus kalau hukuman, anak akan membenci peraturan itu. Kalau konsekuensi, anak akan lebih menghormati peraturan. Sementara kalau restitusi tingkatannya lebih tinggi, anak akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Kita lanjutkan ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu ada 9 ya Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran atau pilihan-pilihan, bukan merupakan paksaan seperti pada hukuman. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan manusia. Restitusi diri cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang sudah berbuat salah untuk dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu materi yang kedua. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk materi yang kedua? Tidak ada nggih? Lanjut. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan tetapi keyakinan? Selama ini kan kita biasanya memakai peraturan nih, peraturan kelas, peraturan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Nah, contoh pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya nomor biasa saja. Ya, karena melindungi untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat kita pandemi kemarin? Ya, demi alasan kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Ya, mungkin karena menghindari hukuman atau mungkin karena ini alasan kedisiplinan dan sebagainya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam diri, maka kembali lagi ke nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Jadi akan lebih efeknya, akan lebih mengena, akan lebih diingat apabila memang itu adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan hanya karena takut terkena hukuman, bukan karena iming-iming hadiah atau penghargaan, tetapi memang karena kesadaran dari dirinya, motivasi intrinsik untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nilai kebajikan kan banyak sekali ya, misalnya kedisiplinan, kemudian menghargai orang lain, saling menyayangi, nilai universal, kebajikan universal yang diakui secara umum. Selanjutnya, perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus keyakinan ini contoh peraturan misalnya di kelas atau di perpustakaan juga bisa ini. Selalu kembalikan buku ke tempat semula, seperti itu namanya peraturan. Kemudian kalau keyakinan kelas, ini adalah ada nilai tanggung jawab. Kemudian yang kedua, contoh peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kita buat menjadi keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Jadi kalau keyakinan kelas ini kalimat-kalimatnya semuanya bernada positif, tidak ada yang kalimat negatif. Kalimat negatif kan misalnya dilarang, tidak, jangan, tidak boleh. Nah, itu kalau di keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif, tetapi menggunakan kalimat yang positif, supaya enak didengar dan ini merupakan nilai-nilai yang bisa dijalankan atau kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, contoh peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, kemudian juga berkomitmen
Dilarang melakukan kekerasan. Ini kan kalimat negatif. Kita buat keyakinan kelasnya menjadi ini, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai kesehatan ataupun keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor kelas. Ini demi keselamatan dan juga keamanan. Jadi kalau peraturan kadang masih ada kalimat-kalimat negatif atau yang tidak boleh, jangan, dilarang. Tetapi kalau sudah berupa keyakinan kelas, semuanya menggunakan kalimat positif seperti itu. Selanjutnya ini contoh praktek membuat keyakinan kelas di kelas saya. Ini dari aktivitas pertama, anak-anak menuliskan keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu adalah murid, bukan guru. Yang membuat keyakinan kelas itu adalah murid. Jadi memang sesuai keinginan murid, kemudian nanti dengan bimbingan guru, kelas atau murid-murid ini akan membuat keyakinan kelas bersama. Ini contoh aktivitas yang pertama, mereka sedang menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan di selembar kertas post-it. Setelah selesai, secara bergantian murid-murid menempelkannya ke dalam kertas yang sudah disediakan oleh guru. Setelah itu, setelah semuanya menempel, ada 20 mahasiswa di kelas saya, kemudian kita analisis satu persatu keyakinan kelas yang diinginkan oleh murid-murid ya, karena pembelajaran kan berpihak pada murid, jadi segala sesuatunya kita kembalikan kepada murid, termasuk keyakinan kelas. Biasanya kan kita pada awal tahun ajaran baru membuat kayak semacam kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Nah ini kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Biasanya guru apa siswa yang membuat itu Pak? Biasanya guru ya bersama-sama siswa, tapi biasanya lebih dominan guru yang membuat, tapi sebaiknya siswa yang membuat. Mereka menuliskan keinginan-keinginannya mereka, kemudian kita bahas bersama-sama tulisannya. Ini kemarin saya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kemudian ini kita diskusikan dengan anak-anak satu kelas kalimat positif yang sebaiknya digunakan. Misal tidak boleh terlambat datang ke sekolah, kalimat positifnya menjadi datang tepat waktu. Kemudian misalnya ada lagi tidak boleh membuli teman, kalimat positifnya kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya menjadi saling menghargai. Kemudian ada lagi kemarin anak-anak menyebutkannya tidak berkata kotor, gitu. Terus secara bersama-sama ini murid juga yang merumuskan kalimat positif, saya pancing-pancing, kemudian akhirnya murid menyebutkan bahwa berkata yang baik. Nah itu sesuai dengan nilai keyakinan kesopanan. Kemudian ada lagi yang menuliskan
wali murid. Katanya Senin nanti baru diangkat. Ini selanjutnya contohnya tidak mencontek saat ulangan. Nah, nanti bisa berarti mengerjakan dengan mandiri. Itu anak-anak sendiri yang menulis keyakinan kelas, dirumuskan juga oleh anak-anak dalam kalimat-kalimat yang positif. Setelah itu anak-anak ini hasil karya mereka, anak-anak sendiri yang menulis. Kemudian setelah itu di bagian bawah bisa diberi mengetahui tanda tangan dari ketua kelas dan juga guru. Ini hasil-hasil dari kelihatan di karena kertasnya warna pink, tulisannya warna-warni, jadi tidak terlalu kelihatan. Ini sudah dipasang juga di kelas. Contohnya yang pertama ada nilai kebajikan kedisiplinan. Tadi keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Loh, ini kan hanya ada 10. Tadi katanya anak-anaknya ada 24. Ya, ini peraturan keyakinan kelasnya hanya ada 10 karena ada beberapa murid yang menuliskan hal yang sama. Misal, tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu ada beberapa murid yang menuliskan seperti itu. Maka digabung jadi 1. Jadi kita sudah mendapatkan 10 keyakinan kelas. Nah, setelah mendapatkan keyakinan kelas seperti ini, nanti sudah ditempel ditandatangani oleh ketua kelas dan guru. Nanti anak-anak sepakat untuk menjalankan keyakinan kelas ini secara tanggung jawab. Nah, kira-kira bagaimana? Kemungkinan kalau anak-anak membuat keyakinan sendiri, kemudian dibahasnya bersama-sama, dirumuskan ke dalam kalimat-kalimat positif beserta nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Apakah anak-anak kira-kira akan melaksanakannya dengan tanggung jawab? Mungkin iya ya Bapak Ibu ya. Daripada guru sendiri yang membuat aturannya, mungkin tidak sesuai dengan kehendak anak-anak, sehingga alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid. Murid yang membuat, murid yang menulis, kemudian murid juga yang melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah kalau dengan cara seperti ini akan lebih efektif agar murid-murid bisa menaati keyakinan kelas yang ada. Seperti kemarin bisa di kelas mulai ada yang ribut, nanti ada yang komentar, ingat keyakinan kelas kita yang nomor ini, jangan ribut nanti. Ini yang mana tadi ya? Kelas yang tenang, belajar dengan tertib, nanti anak-anak akan tertib sendiri. Nanti Bapak Ibu guru bisa mempraktekannya di kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Itu saja presentasi dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, komentar, atau memberi usulan, dipersilakan. Tidak ada? Tidak ada?